Shalom guys, selamat sore kepada kalian yang berada di rumah dan yang masih menonton channel YouTube Youth for Christ. Pada sore hari ini kita kembali akan mengadakan ibadah dalam ibadah live streaming. Biarlah melalui ibadah ini kita terus dikuatkan, dan buat teman-teman mari siapkan hati dengan baik, dengan keberadaan kita dimanapun kita berada. Kita mempersiapkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari teman-teman, kanatan antar untuk kita masuk di dalam pujian dan penyembahan. Ku mau datang kepadamu Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan boleh disukakan melalui pujian penyembahan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengejar hadir-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka, ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku. Mari sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Na 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 na. Oh, dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku Kau pun menunggu. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari sama-sama nyatakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mari bawa sembah kita katakan, membawa sembahku, menyatakan
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang. Mari katakan dengan sungguh, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita belajar membawa persembahan kita kepada Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mari sembah Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, ku sembah, ku bawa korban pujian, haleluya. Ku puji, ku sembah nama-Mu, haleluya. Oh, memandang wajah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Terus nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh mulia Kau Tuhan. Oh, ku ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Terimalah korban pujian, sembah kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Renungkan dengan baik setiap kebaikan Tuhan di dalam hidupmu saat ini. Mari mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah korban pujian boleh menjadi tuba yang harum di hadapan-Mu Tuhan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini kami percaya kebaikan-Mu selalu nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur bahwa Engkau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tamu pada sore hari ini. Biarlah Roh Kudus boleh berkarya dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam tamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin.
Shalom guys. Kita harus tetap semangat buat memuji, memuliakan nama Tuhan. Tadi kita sudah memberikan pujian penyembahan, biar itu boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kita memasuki dalam perenungan firman Tuhan. Yang ingin Kanatan tekankan di sini adalah satu, bahwa saat kita setelah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita coba merenungkan firman ini di dalam kehidupan kita pribadi. Jangan saling menunjuk, ya, kehidupan kita pribadi, apakah ini menjadi rema ya di dalam kehidupan kita. Dan Kanatan berharap itu terus kita lakukan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kalian semuanya. Dan gak usah lama-lama, mari kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini yang Kanatan beri judul yaitu pengingat kehidupan. Ya, pengingat kehidupan. Kenapa Kanatan ingin sampaikan ini? Karena Kanatan teringat pada sebuah peristiwa bagaimana Kanatan selalu diingatkan oleh alarm HP. Dan tentu itu menjadi hal yang biasa bagi teman-teman yang mempunyai HP, menyetel alarm untuk berangkat sekolah, menyetel alarm untuk berangkat ke gereja, menyetel alarm untuk waktu istirahat atau lain sebagainya. Nah, alarm tersebut dijadikan sebagai pengingat kita bahwa saat jam tersebut sudah bunyi atau alarm sudah bunyi tepat waktu yang kita setel, maka kita akan bangun. Ya, maka kita akan bangun. Ya. Demikian pula juga dengan hidup kita. Pengingat kehidupan itu menjadi sebuah rema di dalam hidup Kanatan, dan Kanatan ingin membagikan kepada setiap kalian yang menonton channel YouTube ini. Yuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari Yohanes 14 ayat 23 sampai 26. Kanatan ulangi, kita akan baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 23 sampai 26. Kanatan akan bantu baca, kalian menyimak di rumah kalian masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi ingat, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Satu hal yang perlu kita baris bawahi yaitu adalah dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang akan mengingatkan kita? Yaitu Roh Kudus. Di minggu-minggu Pentakosta ini kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus. Dan ini menjadi sebuah tema yang cocok buat setiap kita. Bahwa saat Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, Tuhan meninggalkan murid-muridnya, tetapi Tuhan berjanji, ya, Tuhan memberikan penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini sebuah firman Tuhan yang mungkin sering kita baca, tetapi ini menjadi rema di dalam kehidupan Kanatan. Kenapa? Karena Kanatan perlu pengingat di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa perlu, kita harus pasang dong namanya alarm. Kalau kita perlu, kita harus punyai Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki Roh Kudus sebagai pengingat kita, sebagai rem untuk kita mengendalikan kehidupan kita. Mengendalikan kehidupan kita dari apa? Dari segala dosa, dari segala hal yang
tidak berkenan di hadapan Tuhan, segala hal-hal yang buruk, karakter yang buruk, kebiasaan yang buruk, kurang disiplin dan sebagainya, banyak hal. Kanatan mengakui bahwa Kanatan membutuhkan pengingat. Kalau pengingat jasmani Kanatan yaitu alarm, ya, bahwa bagaimana Kanatan harus diingatkan terus, ya. Dan itu adalah tugas Roh Kudus yang adalah mengingatkan kita akan semua yang dikatakan Tuhan kepada kita. Seberapa banyak teman-teman daripada kita melibatkan Roh Kudus. Hari-hari ini banyak anak muda yang tidak menggubris, tidak memiliki, tidak menganggap penghibur itu ada. Mana sih Roh Kudus? Mana sih Roh Kudus? Teman-teman ingat ya, bahwa saat kita di dalam hati kita ada suara atau ada perkataan dalam hati, jangan lakukan, jangan lakukan. Itu adalah Roh Kudus. Tapi kalau kalian terbiasa tidak mengabaikannya, maka pengingat itu akan diam. Seperti halnya kita. Kita menyetel alarm jam 5 pagi, misal. Kita nyetel jam 5 pagi, kita bangun jam 6. Kita mau persiapan untuk sekolah, mungkin berangkat jam 6. Kita nyetel jam 5, alarm itu berbunyi. Tapi kita bangun cuma matiin. Kita bangun matiin, kita bangun matiin. Lama-lama alarm itu akan diam dan kita menjadi terlambat berangkat sekolah. Yang mengatakan iya, benar seperti itu, ya kita juga pasti mengalami hal tersebut. Tetapi satu hal yang ingin Kanatan sampaikan yaitu bahwa jangan pernah mematikan rohmu di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan memberikan penghibur bukan untuk hiasan, bukan untuk pajangan. Oh udah Roh Kudus di sini aja. Gitu. Tetapi Roh Kudus ini Tuhan berikan, Tuhan utus untuk mengajar dan mengingatkan kita. Teman-teman harus ingat bahwa Roh Kudus itu bukan sebuah zat atau apa. Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya. Pribadi yang selalu mengingatkan kita. Ya. Kalau kita nggak bisa dibilangin berarti dablek, berarti dari kitanya sendiri yang tidak pernah melibatkan roh di dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, inti yang baik di dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus selalu bekerja. Roh Kudus selalu berkarya di dalam kehidupan kita, mengingatkan kita. Ya, Kanatan selalu mawas diri. Ya. Tuhan koreksi aku, Tuhan ingatkan aku, Roh Kudus ingatkan aku, Roh Kudus bimbing aku, Roh Kudus ajar aku, supaya aku bisa melakukan apa yang Tuhan katakan. Di ayat yang terakhir tadi, di ayat 26, bagian yang terakhir, ayat ini mengatakan bahwa dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang telah kukatakan kepadamu. Teman-teman, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan semua apa yang firman Tuhan ini tuliskan. Tapi kenapa kok kita seringkali tidak mengindahkan, tidak melakukan firman tersebut? Karena ingat, kita terlalu vakumkan Roh Kudus. Kita terlalu mendiamkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga, aku udah pengen bertobat nih. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku atas segala dosa yang aku telah lakukan. Oke, hari ini bertobat. Tapi seminggu kemudian udah mulai goncang nih. 2 minggu, wah udah mulai bergetar. 3 minggu, waduh gelisah. 4 minggu, jatuh lagi. Tuhan ampuni aku di minggu kelima. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi kita harus terus-menerus libatkan Roh Kudus
di dalam kehidupan kita supaya roh itu boleh mengajar kita dan mengingatkan kita bahwa itu salah. Itu yang terpenting. Ya, teman-teman, dari hal ini apalagi di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Orang menjadi biasa nggak ibadah. Orang menjadi biasa nggak datang kepada Tuhan. Orang terbiasa nggak pernah berdoa. Orang terbiasa nggak membangun hubungan kepada Tuhan. Sehingga apa? Rohnya padam. Terus yang mau mengingatkan kamu akan segala kesalahan kamu siapa? Kalau misal Roh Kudus diam, kalau Roh Kudus gak mau ngingatin lagi, kalau Roh Kudus sih mau ngingetin, tapi kamunya sendiri mau gak menerima pengingat tersebut? Sudah tahu saat kita mendiamkan Roh Kudus, artinya kita mengalami sebuah kematian. Kematian roh. Saat kita mematikan alarm yang hanya bangun, matikan alarm, yang menjadi akibatnya adalah kita terlambat, mungkin dimarahin guru, mendapat hukuman, dan sebagainya. Kita tahu apa akibatnya saat kita mematikan pengingat, saat kita mematikan alarm tersebut, saat kita memadamkan roh. Ya. Tuhan mengutus roh untuk jembatan kita belajar. Tuhan mengatakan ini kepada para murid sebelum Tuhan naik ke surga. Tuhan menjanjikan penghibur di dalam kehidupan para murid. Kalau kita telusuri di perikop di atasnya, yaitu judulnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Kak, itu kan buat murid-murid. Loh, kita murid-murid Tuhan bukan? Kita menjadi orang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah bagian dari murid-murid. Kita semua hamba Tuhan, kita semua hamba, kita semua murid. Mari, kalau kita murid, kita belajar dari siapa? Roh Kudus yang Tuhan utus, yang Bapa utus di dalam namaku, yaitu Tuhan Yesus. Bapa mengutus Roh Kudus, Bapa mengutus Roh Kudus melalui Yesus. Ya. Jadi teman-teman, yang ingin Nathan sampaikan yaitu bahwa mari kita terus memberikan pengingat atau kita terus libatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai pengingat kehidupan kita. Supaya kehidupan kita terus diajar semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna, dan semakin sempurna. Itu hal yang harus kita tuju dan itu harus sebuah hal yang harus kita capai di dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, mari setiap kita jangan pernah padamkan roh. Pengingat kehidupan yaitu Roh Kudus. Di dalam minggu-minggu ini, minggu-minggu Pentakosta, mari kita peringati pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran itu di dalam kehidupan kita. Tidak usah berdoa di gereja, berdoa di rumah kalian masing-masing. Penyembahan, nyetel lagu penyembahan. Roh Kudus akan menjamah dan memberikan bimbingan, memberikan pengajaran dan selalu mengingatkan kamu asal kita melibatkan Dia dalam kehidupan kita. Amin teman-teman. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh diingatkan melalui firman Tuhan sehingga hidup kita terus menerus berkenan di hadapan Tuhan. Amin teman-teman. Haleluya. Dan biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan satu poin terakhir yaitu bahwa saat kita mendukakan Roh Kudus, saat kita mendukakan Roh Kudus, ingat tidak ada pengampunan lagi. Ingat ya teman-teman, saat kita mendukakan Roh Kudus, kita tidak mendapat pengampunan lagi. Di manakah ayatnya? Ayatnya kalian bisa baca di Matius 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31, demikian bunyinya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Maka dari itu, libatkan pengingat tersebut dalam hidupmu. Kalau ingin hidupmu
berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengutus penghibur tersebut dalam kehidupan kita. Dan mari, penghibur itu bukan untuk variasi, penghibur itu bukan untuk hiasan, tapi berguna untuk hidup kita, menjadi pengingat kita, supaya kita terus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah lebat di hati setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih buat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus. Tuhan sudah mengutus Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh itu boleh terus berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk terus mengingatkan kami, untuk memberikan bimbingan di dalam kehidupan kami, untuk menyertai kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami terus berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, mampukan kami ya Roh Kudus, untuk terus melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau yang mengajar, Engkau yang mengingatkan setiap kami akan hal-hal tentang firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, tujuan-Mu sungguh baik di dalam kehidupan kami. Mengutus Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jika kami selama ini mendukakan Roh Kudus, jika kami selama ini mendiamkan Roh Kudus, jika selama ini kami tidak mempergunakan Roh Kudus dengan baik Tuhan, kami mohon ampun. Kami bertobat Tuhan, dan saat ini kami mau berkomitmen untuk kami terus memberikan ruang untuk Roh Kudus membimbing kehidupan kami sebagai pengingat di dalam kehidupan kami dan pengajar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang sungguh besar dan teramat besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, mempunyai Roh yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Kau juga berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah berkat damai sukacita Allah boleh menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah pandemi ini kami percaya Tuhan memberikan roh sukacita, Tuhan memberikan roh yang semangat, antusias untuk memberikan keintiman yang khusus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya karya-Mu tidak pernah berhenti Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja, dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami bertumbuh, biarlah melalui gereja kami terus bertumbuh semakin serupa dengan Engkau Tuhan dan memiliki iman yang kuat. Dan kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan di GBI Jalan Pemuda ini Tuhan, kami percaya Tuhan boleh memberikan kesehatan, memberikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, memberikan pengurapan baru Tuhan, untuk terus membimbing setiap kami domba-domba-Mu, membimbing setiap kami para murid-murid-Mu Tuhan, untuk serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap para medis yang saat ini masih bekerja keras Tuhan, untuk menghilangkan virus COVID-19 ini Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan pengurapan atas setiap mereka Tuhan, para medis, tenaga medis dan relawan yang lainnya Tuhan, anggota Polri dan TNI. Kami percaya Tuhan juga boleh memberkati mereka, memberikan kesehatan. Tuhan jagai setiap mereka boleh bertugas dengan baik dan boleh menghilangkan virus ini dengan cepat Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan baik Tuhan dan beribadah dengan cepat Tuhan. Terima kasih sehingga kami boleh beraktivitas dengan biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah terus Roh Kudus yang boleh mengurapi setiap kami, Roh Kudus yang boleh mengingatkan setiap kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Karena tak percaya kita diberkati oleh firman Tuhan yang sudah ditaburkan, melalui pujian yang sudah dinaikkan, biar boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan karena tak ingatkan kembali bahwa setiap kita yang rindu memberikan persembahan di dalam Youth for Christ, kalian boleh menyiapkan uang kalian di dalam amplop di rumah
kalian masing-masing. Dan silakan kalian boleh menghubungi Kanatan, boleh menghubungi Kanehem melalui WA, melalui Instagram, atau boleh telepon. Kanatan akan datang ke rumah dan mengambil persembahan kalian dengan sukacita. Nggak perlu ongkir, ya, nggak perlu ongkir, gratis ongkir. Ya, kalian cuma perlu mempersiapkan dengan baik. Setiap persembahan itu biarlah persembahan itu boleh terus memberikan kemajuan bagi Youth for Christ di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dan untuk pengumuman selanjutnya kita terus tetap jaga kesehatan, kita jaga makan kita, ya. Di tengah-tengah pandemi ini terus kita terus semangat di dalam Tuhan. Kanatan ingatkan bahwa yuk kita terus berjuang bersama-sama, terus berdoa untuk Indonesia, ya, supaya Indonesia juga semakin cepat berlalu pandemi ini dan kita boleh beraktivitas dan kita boleh bertemu kembali bertatap muka. Amin teman-teman. Hanya itu pengumuman yang Kanatan berikan. Biarlah kalian boleh memperhatikan dengan baik dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.